Teman-teman YouTube, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel saya, Made by Barlin. Hari ini saya akan membagikan tutorial untuk membuat tas serut cantik seperti yang teman-teman lihat pada video ini. Untuk alat dan bahan pembuatan tas ini saya cantumkan di deskripsi box, silakan teman-teman lihat. Untuk benang yang warna kuning, saya memakai benang Unique Yarn. Jadi benang ini berbahan dasar syet, katun, dan polyester. Sedangkan untuk motif, saya memakai benang polyester ukuran D18, warna merah muda dan hijau muda. Untuk hakpen, saya memakai hakpen tulip ukuran nomor 6 menyesuaikan dengan ukuran benang yang warna kuning. Tentu saja teman-teman bisa mengganti jenis benang dengan benang yang teman-teman sukai, asalkan benang tersebut cocok untuk dibuat tas. Tas ini mempunyai ukuran diameter 17 cm, tinggi 22 cm, dan tinggi handle 15 cm. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share video ini ke semua media sosial yang teman-teman miliki. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman jadi yang pertama tahu saat channel ini upload tutorial baru. Terima kasih banyak. Untuk membuat tas ini, pertama kita buat terlebih dahulu magic ring. Kemudian tambahkan 2 rantai. Lalu kita buat lagi 11 double crochet di dalam magic ring dan akhirnya kita akan mendapatkan total 12 double crochet. Dengan 2 rantai awal kita hitung sebagai 1 double crochet. Setelah kita dapatkan 12 double crochet di dalam magic ring, kita kencangkan tali magic ring. Kemudian kita slip stitch di rantai kedua yang kita buat pada awal baris ini. Kemudian buat 2 rantai. Lalu double crochet di lubang yang sama. Kemudian buat DC increase di semua lubang. Jadi kita isi 2 double crochet di dalam satu lubang untuk 11 lubang selanjutnya. Total yang akan kita dapatkan di baris ini adalah 24 lubang. Setelah kita mengisi lubang terakhir, kita slip stitch di rantai kedua yang kita buat di awal baris ini. Kemudian tambahkan 2 rantai. Lalu buat DC increase di lubang selanjutnya. Kemudian ulangi pola DC increase sebanyak 11 kali. Di akhir baris kita akan mendapatkan 36 stitch
Setelah kita menyelesaikan 36 stitch di baris kedua, kemudian kita slip stitch di rantai kedua yang kita buat di awal baris ini. Lalu buat 2 rantai. Kemudian double crochet di lubang selanjutnya. Dan DC increase di lubang selanjutnya. Jadi kita isi lubang selanjutnya dengan 2 DC di dalam satu lubang. Kemudian double crochet di lubang selanjutnya. Double crochet lagi di lubang selanjutnya. Dan DC increase di lubang selanjutnya. Ulangi pola DC, DC, DC increase sebanyak 11 kali. Di akhir lubang kita akan mendapatkan 48 stitch. Setelah sampai di lubang terakhir, slip stitch lagi di rantai kedua yang kita buat di awal baris. Lalu kita tambahkan 2 rantai. Double crochet di lubang selanjutnya. Double crochet lagi di lubang selanjutnya. Lalu double crochet increase di lubang selanjutnya. Ulangi pola DC, 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 DC increase sampai akhir lubang. Di akhir baris ini kita akan mendapatkan 60 stitch. Setelah sampai di akhir lubang, slip stitch di rantai kedua yang kita buat di awal baris. Kemudian tambahkan 2 rantai. Double crochet di lubang selanjutnya. Double crochet lagi di lubang selanjutnya. Satu lagi double crochet di lubang selanjutnya. Lalu DC increase di lubang selanjutnya. Ulangi pola ini sampai kita mendapatkan 72 stitch.
Setelah kita mendapatkan 72 stitch, slip stitch di chain kedua yang kita buat di awal baris ini. Kemudian tambahkan 2 rantai. Lalu double crochet di 4 lubang selanjutnya. Kita telah membuat 5 double crochet termasuk 2 rantai awal yang kita hitung sebagai 1 double crochet. Kemudian kita buat di lubang selanjutnya double crochet increase. Jadi 1 lubang kita isi dengan 2 double crochet. Kemudian ulangi pola ini sampai kita mendapatkan 84 stitch. Setelah sampai di lubang terakhir, kita slip stitch di rantai kedua yang kita buat di awal baris ini. Kemudian tambahkan 2 rantai. Di baris ini kita akan membuat double crochet di setiap lubang, namun hanya memakai back loop. Setelah sampai di lubang terakhir, kita slip stitch di rantai kedua yang kita buat di awal baris ini. Lalu tambahkan 4 rantai. Kemudian skip lubang selanjutnya, lalu double crochet di lubang setelahnya. Lalu tambahkan lagi 1 rantai, skip 1 lubang, dan double crochet di lubang selanjutnya.
Kemudian untuk menutup baris 9, kita skip satu lubang, rantai satu kali, dan slip stitch di rantai ketiga yang kita buat pada awal baris. Dan kita sudah mendapatkan base untuk tas kita. Untuk memulai baris selanjutnya, kita pastikan benang yang berwarna kuning berada di depan, lalu kita ambil benang yang baru. Buat satu rantai dengan benang yang baru, kemudian skip 2 chain space, lalu di chain space berikutnya buat 2 DC cluster, 2 rantai, 2 DC cluster, 2 rantai, dan 2 DC cluster di lubang yang sama. Untuk pengerjaan lebih detail, silahkan perhatikan video. Dan kita sudah mendapatkan motif kerang pertama. Kemudian pastikan benang 2 warna ada di depan, kita ambil benang yang warna kuning dan buat satu rantai. Lalu skip chain space berikutnya dan double crochet di lubang berikutnya. Kemudian taruh benang yang warna kuning di depan, kemudian kita ambil benang 2 warna. Kemudian buat satu rantai. Lalu skip chain space berikutnya. Dan buat kembali motif kerang di chain space berikutnya. Jadi di baris ini jarak antara kerang dan kerang yang selanjutnya adalah 2 chain space.
Lalu taruh benang dua warna ke depan dan ambil benang yang warna kuning. Kemudian buat satu rantai, skip chain space berikutnya, dan double crochet di lubang selanjutnya. Ulangi pola ini sampai kita mendapatkan 14 motif kerang. Lalu untuk menutup baris ini, kita skip satu space rantai dan double crochet di lubang selanjutnya. Lalu untuk baris berikutnya kita hanya menggunakan benang yang berwarna kuning. Jadi benang dua warna kita selipkan ke belakang. Buat 3 rantai, kemudian kita double crochet di chain space berikutnya atau di sela-sela kerang. Kemudian tambahkan satu rantai, double crochet di chain space yang kedua atau di sela kerang yang kedua. Tambahkan lagi satu rantai dan double crochet di atas double crochet yang sudah kita buat di baris sebelumnya. Ulangi pola ini sampai kita mendapatkan 42 chain space.
Tutup baris ini dengan slip stitch di rantai kedua yang kita buat di awal baris. Untuk baris selanjutnya kita lakukan pengulangan untuk membuat baris kerang. Pindahkan benang yang berwarna kuning ke depan, kemudian ambil benang dua warna, buat satu rantai, kemudian lanjutkan untuk membuat motif kerang. Ulangi baris 10 dan baris 11 sebanyak 8 kali, sehingga akhirnya kita akan mendapatkan 8 baris motif kerang. Untuk pinggiran tas, buat 2 rantai, kemudian double crochet di chain space berikutnya, lalu double crochet di lubang selanjutnya, yaitu di atas double crochet baris sebelumnya. Ulangi sampai semua lubang terpenuhi. Setelah sampai di lubang terakhir, slip stitch di rantai kedua yang kita buat di awal baris. Kemudian untuk baris terakhir, chain 2, double crochet di sisa lubang selanjutnya. Setelah sampai di lubang terakhir, kemudian putus benang dan rapihkan. Dan untuk badan tas selesai.
Untuk membuat tali serut, kepang 3 benang sampai sepanjang 50 cm. Buat 2 buah untuk kiri dan kanan. Lalu kita buat 2 buah tassel. Untuk cara pembuatan silahkan perhatikan video.
Untuk memasang tali serut, tandai bagian kiri dan kanan tas, pastikan tanda yang kita pasang simetris. Pasang tali serut satu mengarah ke kiri dan yang satu lagi mengarah ke kanan. Selipkan tali serut pertama di antara double crochet baris ke-27 dan tali serut yang kedua di antara double crochet ke baris ke-26.
Untuk handle kita buat SC bolak-balik sebanyak 6 SC, jadi pondasi 7 rantai sepanjang kurang lebih 30 cm atau untuk menggunakan benang warna kuning itu 66 baris. Lalu kita pasang handle di pertengahan tas. Untuk tas ini ada 14 motif kerang di setiap barisnya. Jadi jika kita bagi dua, ada 7 kerang di bagian depan dan 7 kerang di bagian belakang. Untuk handle kita pasang pas di kerang keempat atau kerang yang berada di tengah-tengah. Pastikan menjahit handle di lubang antara baris ke-26 dan ke-27 agar kita tidak mengganggu tali serut. Dengan begitu, kita sudah mendapatkan satu lagi koleksi tas rajut cantik. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih banyak.